baca Mazmur 15 ya. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tema kita hari ini adalah kriteria ketat. Apa? Kriteria ketat. Saudara dikasihi Tuhan, dalam hidup ini sehari-hari kita sudah tahu ya vocab kriteria ketat. Misalnya masuk sekolah ya, bahwa ada berkas-berkas yang harus kita perlengkapi dan tidak boleh kurang satu pun kriteria itu, apalagi kalau masuk sekolah favorit ya. Atau saya mempersiapkan kembali sekolah setelah puluhan tahun, dari S2 saya ke UNER, bahkan pindah ke sekolah umum. Wah, itu kriterianya saya mesti hati-hati mempersiapkan semuanya ya. Nggak cukup 1-2 hari ya, mingguan mungkin ya mempersiapkan. Dalam kriteria ketat itu bisa menunjukkan sebuah sekolah itu baik ya, tidak sembarangan. Mungkin juga kita sudah hafal ya kriteria ketat penerbangan, transportasi selama masa pandemi. Harus vaksin, harus booster lagi. Nah, karena apa? Untuk keamanan semuanya, termasuk diri kita. Bahkan masuk rumah sakit pun anaknya saja atau keluarganya tidak boleh pada masa pandemi ya. Dan yang dikasih Tuhan kriteria ketat sehari-hari yang kita pelajari. Hari ini kita perbandingkan, ternyata hidup bersama dengan Tuhan tidak boleh main-main juga, kriteria ketat. Pemazmur katakan, siapa yang boleh menumpang di rumahmu, di tempatmu yang kudus, yaitu orang yang tidak bercela, orang yang melakukan segala sesuatu itu dengan benar, tidak bercela, tidak menfitnah, tidak jahat. Artinya dia memang pelaku kebenaran dan keadilan. Kalau kita suka nggak benar dan nggak adil, hati-hati loh. Kita tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, apalagi bersengaja menjadi habit kita untuk melakukan yang tidak benar dan yang tidak adil. Juga termasuk gak boleh memfitnah, gak boleh jahat, bahkan sama tetanggamu, sama sesama lah ya. Gak boleh memfitnah, karena itu artinya kita tidak bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Yaitu hanya orang-orang yang memperlakukan hidup ini adil, benar, ya, tidak menfitnah, tidak berbuat jahat kepada sesama, tetapi orang yang takut akan Tuhan dan dia menghormati orang yang takut akan Tuhan, sekalipun orang itu sederhana. Jadi bukan orang yang menghormati orang yang punya kedudukan, punya harta, enggak. Kalau kriterianya dia tidak hormat sama Tuhan, kita cuek-cuek aja ya. Kita nggak usah hormat terlalu ketinggian kepada orang-orang yang demikian, apalagi kalau kita tahu tidak melakukan hal yang benar ya. Tetapi buat orang sederhana, jika dia melakukan yang benar, kita hormat. Bahkan saya senang sekali komitmennya ya, sumpah walaupun rugi. Karena apa? Sudah berkomitmen, jadi sekalipun rugi dilakukan sumpah itu. Hari ini kita belajar sesuatu yuk. Apakah kita ini orang benar, orang adil, apa munafik sih? Walaupun kita ini sering bergereja, sering melayani, coba dicek. Karena hati-hati loh, Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita jikalau kita menjadi pelaku-pelaku ketidakbenaran, ketidakadilan, fitnah dan
lain-lainnya ya, hoax-hoax ya, tidak boleh ya. Dari dikasih Tuhan, mari kita merenungkan apakah ada sesuatu yang tersembunyi. Mungkin orang lain lihat kita baik, mungkin orang lain lihat kita, Bu Agustina kan pendeta pasti baik ya. Hanya Tuhanlah yang tahu bagaimana hidup kita, kejujuran kita, kesungguhan kita, kasih kita kepada sesama, apakah kita benar lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Walaupun orang lain melihat kami seolah baik, tapi Tuhan, Engkau punya kriteria yang ketat. Engkau tahu hati kami, pikiran kami. Oleh karena itu, biarlah kami diingatkan melalui Mazmur 15, hati-hati. Hidup dengan Engkau, hidup bersekutu dengan Tuhan, mempunyai kriteria yang ketat. Terpujilah Tuhan yang mengingatkan kami. Amin. Tuhan berkati.